Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Wicaksono, NIM 170301215, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Saya dari Minat Ilmu Tanah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah sekaligus praktikum pengelolaan lahan, yaitu Ibu Jamila SPMP. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengelolaan lahan, yaitu mencari permasalahan dan pemecahan masalah jurnal lahan rawa, diantaranya yaitu rawa pasang surut, rawa gambut, rawa sulfat masam, dan rawa lebak. Nah, untuk yang pertama yaitu rawa pasang surut. Di sini saya mengambil judul jurnalnya yaitu Pertanian Lahan Rawa Pasang Surut dan Strategi Pengembangannya dalam Era Otonomi Daerah. Penulisnya yaitu IAR Riza dan Al-Kasuma. Publikasi termasuk Jurnal Sumber Daya Lahan volume 2 nomor 2 Desember 2008 ISSN 1907-0799. Masalah rawa pasang surut dalam jurnal ini yaitu kondisi luapan dan genangan air yang sangat variatif, tingkat kesuburan yang rendah dan variatif, kemasaman tanah dan potensi racun pirit yang tinggi, ketebalan dan tingkat kematangan gambut yang berbeda, serta kondisi petani yang masih lemah baik dari segi keterampilan maupun permodalan. Nah, untuk penyelesaian masalah dalam jurnal ini yaitu pemetaan sumber daya lahan secara rinci, pewilayaan kesesuaian lahan untuk pengembangan komoditas unggul yang sesuai, pembenahan dan peningkatan fungsi jaringan tata air, mengembangkan teknologi spesifik lokasi, peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan sarana dan kelembagaan agribisnis. Implementasi strategi ini memerlukan sinkronisasi dan koordinasi kerja yang efektif antara institusi terkait mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan. Nah, yang kedua yaitu rawa gambut. Di sini saya mengambil judul jurnalnya yaitu Pengelolaan Keberlanjutan Ekosistem Hutan Rawa Gambut terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Semenanjung Kampar, Sumatera. Penulisnya yaitu Budi Darmawan, Yusni Ikhwan Siregar, Sukendi, dan Siti Zahra. Publikasi termasuk Jurnal Manusia dan Lingkungan, volume 23, nomor 2, Juli 2016. Masalah rawa gambut dalam jurnal ini yaitu keberadaan ekosistem hutan rawa gambut Semenanjung Kampar mendapatkan tekanan yang cukup berat, diantaranya pembukaan lahan dengan cara pembakaran dan perubahan luasan secara signifikan, pembukaan hutan dan lahan gambut untuk pertanian, hutan tanaman industri dan perkebunan yang disertai dengan pembuatan kanal secara besar-besaran. Nah, untuk penyelesaian masalahnya sendiri, yaitu stakeholder terkait perlu melakukan intervensi kebijakan khusus guna mengurangi kebakaran dengan cara penerapan inovasi teknologi atau alternatif program pembukaan lahan tanpa bakar. Ketiadaan lembaga yang berfungsi untuk mengatur pengelolaan kawasan Semenanjung Kampar secara terpadu menyebabkan ketidakpastian yang cukup besar. Untuk itu, diperlukan upaya terpadu dan kemauan politik yang kuat oleh pemangku kepentingan untuk mengelola eksistensi kawasan Semenanjung Kampar. Yang ketiga yaitu rawa sulfat masam. Di sini saya mengambil judul jurnalnya yaitu Aplikasi Biokar Sekam Padi dan Tepung Cangkang Kerang untuk meningkatkan produktivitas tanaman kedelai pada tanah sulfat masam. Penulisnya yaitu Beni Setiawan, Sutarman Gofur, dan Tatang Abdurrahman. Publikasi termasuk Jurnal Agron Indonesia volume 43 nomor 2 ISSN 2477-0353. Masalah rawa sulfat masam dalam jurnal ini yaitu pengembangan pertanian di tanah sulfat masam sering menghadapi beberapa permasalahan seperti antara lain rendahnya pH tanah dan fosfor tersedia serta tingginya kandungan Fe. Dapat diketahui kedelai dapat berproduksi secara optimal pada keadaan pH tanah 6-6,8 dan akan terhambat pertumbuhannya ketika pH lebih kecil dari 5,5 karena dapat keracunan aluminium. Tingkat kemasaman tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai. Nah, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan salah satu teknologi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan pada tanah sulfat masam adalah teknologi biokar dan pemberian cangkang kerang M. meretrix diketahui memiliki kandungan kalsium yang tinggi yaitu 98,81%. Dengan kandungan kalsium yang tinggi, cangkang kerang memiliki potensi sebagai sumber garam mineral yang berperan penting dalam proses peningkatan pH tanah sulfat masam.
Aplikasi biokars kampadi maupun tepung cangkang kerang ale-ale berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah sulfat masam. Nah, yang keempat yaitu rawa lebak. Sini saya mengambil judul jurnalnya yaitu penerapan teknologi pengelolaan air di rawa lebak sebagai usaha peningkatan indeks tanam di Kabupaten Muara Enim. Penulisnya yaitu Sudaryanto Jamhari. Publikasi termasuk jurnal Hidrosfer Indonesia volume 4 nomor 1 halaman 23 sampai 28 Jakarta April 2009 ISSN 1907 strip 1043. Masalah rawa lebak dalam jurnal ini yaitu lahan rawa lebak merupakan rawa yang terdapat di kiri dan kanan sungai besar dan anak-anaknya dengan topografi datar, tergenang air pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Nah, Kabupaten Muara Enim mempunyai lahan rawa lebak yang cukup besar yaitu sebesar 12.684 hektar yang terdiri dari 6.342 hektar di lahan lebak pematang atau dangkal, 3.805,2 hektar di lahan lebak tengahan dan 2.536,8 hektar di lahan lebak dalam. Dengan kondisi seperti ini maka rawa lebak di Kabupaten Muara Enim akan dapat diusahakan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan pengelolaan air. Nah, penyelesaian masalahnya sendiri yaitu meningkatkan intensitas tanam dari 1 kali tanam per tahun menjadi 3 kali tanam per tahun, IP 300%. Maka perlu ditindaklanjuti pengembangan sawah sistem surjan melalui penerapan teknologi pengelolaan air yang tepat, baik pada lahan yang telah diusahakan atau intensifikasi maupun dengan membuka lahan baru, ekstensifikasi. Di lahan rawa lebak khususnya lebak dangkal atau pematang sebagai bagian dari pengembangan lahan pertanian keluar Pulau Jawa. Nah, demikian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.